Kalau ada koperasi simpan pinjam, baik di RT maupun di komunitas tertentu, termasuk PKK, ya. Koperasi simpan pinjam bagus ya. Dalam arti dia bisa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, sehingga ada bentuk tolong menolong dalam membantu kebutuhan orang lain. Hanya saja Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan sekarang kan banyak kayak PKK dan lain-lain itu kita mengadakan simpan pinjam. Jadi kan katanya itu bermanfaat untuk lingkungan supaya kalau pinjam kalau utang itu akan diberikan. Iya. Nah, sekarang saya masih bertanya. Ternyata itu ada jasa yang harus dibayarkan. Iya. Tapi itu ada unsur dibayar. Kalau misalkan saya itu nabung, otomatis kan beri manfaat. Tapi kan ada unsur dibayar, berarti kan ada unsurnya. Iya. Kalau misalkan jasa itu, secara itu kan dibagikan ya. Saya nggak mengambil jawabannya itu apa. Saya bisa masuk dibayar gitu. Memberikan fasilitas. Iya. Oke, baik. Kalau ada koperasi simpan pinjam, baik di RT maupun di komunitas tertentu, termasuk PKK, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Koperasi simpan pinjam bagus ya. Dalam arti dia bisa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, sehingga ada bentuk tolong menolong dalam membantu kebutuhan orang lain. Hanya saja tapi ya, tidak boleh ada ribanya, tidak boleh ada bunganya. Kalau ada tambahan bunga atau riba atau apapun, ini nulung karo mentung. Dan kita tidak boleh kalau nulung dengan mentung. Nek nulung ya nulung aja karo mentung. Nah terus pripun niku Pak? Ya lanjutkan koperasi simpan pinjam tapi nggak ada bunganya. Nah nanti kalau kebutuhan kita kan butuh penambahan uang itu untuk nutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya mungkin kalau misalnya ibu mau memberanikan diri ya. Biasanya pendapatan koperasi simpan pinjam dari hasil bulanannya itu berapa? Totalnya. Ya total dari setoran-setoran plus bunganya itu, bunganya saja total seluruh bunganya per bulan anggaplah 500.000. Wis 500.000 tak genteni. Ya, silakan pinjamkan dana ini ke masyarakat 0% bunga, nanti yang 500.000 tak bayar. Jadi pendapatan koperasi setiap bulan ini tidak hilang, kita yang gantiin. Namun transaksi utang piutang dengan anggota tidak ada bunga. Wah kalau seperti itu jos ya, top marko top, yes mare yes. Itu kalau kita mau memberi manfaat bagi warga, sehingga menutup celah maksiat, tapi harapan mereka tidak hilang. Dan usaha yang kita lakukan ini insya Allah akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah seorang ustadz ya. Di antara perjuangan beliau memberantas riba di koperasi RT, simpan pinjam RT, itu didatangi. Berapa utang warga di sini? Ini punya utang 200, 300, dilunasi semua. Lah bunganya Pak Ustadz? Nggak boleh ada bunga. Harus pokoknya saja. Tapi tak lunasi kabeh. Lunas semua akhirnya. Ya? Tanya, biasanya berapa pendapatan simpan pinjam dalam sebulan? Ya, nek bunga-bunganya dikumpul, no, ya kira-kira 300.000 sebulan. Ya, 300. Tiap bulan saya akan bayari 300. Yang penting ketika dipinjamkan ke yang lain, jangan sampai ada bunga. Nah, itu cara agar kita tidak terjerumus ke dalam riba. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau misalnya yang masyarakat berarti itu akhirnya dia jasa juga termasuk riba Pak Ustaz? Pertanyaannya jasa karena apa? Pegadaian, ada emas, terus kita per 14 itu ada pembayaran pegadaian kita nih, jasa. Iya, jasa apa? Kalau jasa kan jasa kendaraan, sewa kendaraan, jasa ngantar, jasa ini. Nah itu jasa apa kira-kira? Jasa kita titip emas ke ya, jasa titip emas. Berapa biaya titip emas? Cuman disimpan di laci, diamankan. Berapa biayanya?
Nah, kalau kita telusuri, ternyata jasa titip emas ini sebenarnya adalah persentase dari nilai pinjaman yang diberikan. Misal ya, antara ini titip emas 5 gram dengan titip emas 10 gram, itu tempatnya sama atau beda tempatnya? Sama ya, campur tadi siji. Pertanyaannya, lebih mahal mana, jasa 10 gram atau 5 gram? Kenapa lebih mahal 10? Wong tempatnya juga kurang lebih sama. Pengemban, jenengan tahu ya, emas antam ini kan dikasih apa nih? Pengemban ya. Ada wadahnya, nggih. Wadah di emas antam ya. Antaranya 5 dengan 10, wadahnya sama atau beda? Berarti kan ukurannya sama. Ketika ditaruh di meja, dia menempati ruangan yang sama. Tapi biayanya kok beda? Oh, berarti sebenarnya bukan biaya nyimpan emas, tapi lebih kepada biaya utang yang diberikan. Nek 10 juta, sekarang mungkin dapat nek 10 gram, anggaplah dapat 20 juta. Maka nanti biayanya 2 juta, 10%. Kalau 5 gram, cuman dapat 10 juta. Nanti biayanya 1 juta. Loh, berarti kan biaya ini menyesuaikan besaran nilai rupiah yang diserahkan. Itu artinya apa? Yaitu riba sebenarnya. Itu kan sama dengan nasabah utang pegadaian, uang senilai 20 juta, lalu dia jaminkan emasnya 10 gram, nanti akan diambil jaminan itu kalau dia bisa melunasi, tapi pihak yang menerima gadai tadi minta tambahan. Utangmu 20 juta, sekarang jadi 22 juta. Ya, seperti ini masuk kategori riba. Nih. Selanjutnya. Dan Basnas itu, Basnas sekarang kan banyak yang memberikan pinjaman kepada masjid, di masjid-masjid itu untuk modal usaha. Boleh nggak? Kan kita nggak tahu dari Basnas itu dana zakat, dana zakat, dana Itu pengembaliannya kalau rugi gimana? ada penawaran itu masih karena pernah saya dengar dari itu masuk. Ya, jadi zakat itu tidak boleh diinvestasikan ya, tapi diserahkan kepada siapa? Yang berhak. Sehingga nggak boleh misalnya ini dana zakat tak silesek ya, tinggal apa? Tinggal modal usaha dodolan cilok. Ya nggak boleh. Ini zakat kok. Karena seharusnya diserahkan kepada yang berhak 8 asnaf itu. Maka tidak ada istilah dipinjamkan atau diinvestasikan. Karena kalau sampai diinvestasikan, berarti ini penyalahgunaan. Ya. Kalau itu dana zakat ya. Tapi kalau selain zakat, misalnya sedekah umum yang penerimanya bebas, maka boleh model investasi tadi. Sehingga kita butuh tahu dulu itu sumbernya apa, zakat ataukah sedekah umum. Yang kedua, apabila ini digunakan untuk berbisnis, terus nanti gimana Pak? Monggo, asal dananya dana yang berasal dari donasi umum. Lalu nanti jika akadnya utang, maka mengembalikan utuh tanpa tambahan. Tapi kalau akadnya investasi dalam arti mudharabah, maka nanti tidak perlu mengembalikan, tidak boleh ada tambahan, tapi mengembalikan. Saya ulangi, kalau akadnya mudharabah boleh ada tambahan jika ada untung, dan kalau rugi bisa jadi modalnya hilang. Oke. Monggo. Oh. Gimana? Bagi hasil angkanya sesuai kesepakatan. Mau 50-50. Waktu awal kesepakatan dulu menyebut angka berapa? Membutuhkan modal. Nah, seharusnya ada kesepakatan. Karena yang model seperti ini tidak boleh nggak jelas, sebab bisa jadi ini utang atau modal. Yang nah, kalau modal berarti nanti disepakati bagi hasilnya berapa. Harus ada kesepakatan. Oke, berapa persen? Misalnya 50-50 dari hasil. Nah, itu boleh. Walhamdulillah.